Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali lagi bersama kami, bersama Al-Fakir Sahir 78. Mari kita sama-sama kembali ngobrol-ngobrol tentang Islam. Mudah-mudahan jika kita sering mendawamkan istiqomah membahas perkara-perkara Islam, kita berharap semua akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita berharap bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah untuk mengkaji Islam, mengamalkan dan berusaha bermuraqabah, bertakarub dari hari ke hari agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan dirahmati. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini di hari yang penuh berkah ini Al-Fakir ingin membahas seputar hukum sholat berjamaah menurut 4 imam mazhab dan ulama-ulama fikih yang lain, yang barangkali ada sahabat Sahir 78 atau penonton pemirsa yang belum mengetahui hukumnya. Maka sengaja hari ini saya coba ajak ngobrol antum semua. Mudah-mudahan dengan obrolan ini kita bisa mengambil pijakan, mengambil maroji, rujukan, agar kita bisa beribadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, yang tentunya mereka adalah panutan kita sebagai ulama warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Karena dengan dia kita bisa berwasilah agar sanad keilmuan kita bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, dalam perkara hukum sholat berjamaah para ulama ikhtilaf, berselisih pendapat atau berbeda pendapat dalam menghukumi sholat berjamaah. Ya, ada ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Hanya saja dalam menyikapi perbedaan ini, dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah sudah mengingatkan kita, memberikan penjelasan agar kita saat berselisih paham mengembalikan segala sesuatunya pada Allah dan Rasul-Nya. Kita sudah paham ya, suratnya udah populer banget, An-Nisa 59, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasula, taatilah Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli, dan jika kalian berselisih pendapat maka kembalikanlah segala sesuatunya pada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian semua benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih besar manfaatnya. Ya, jadi Allah sudah kasih petunjuk kepada kita, kalau kita berbeda pendapat kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang tidak diketemukan kata sepakat, maka saling menghargai perbedaan pendapat yang ada. Ya, oke. Kita bahas sekarang dalil-dalil tentang hukum sholat berjamaah. Ya, itu ada dalam surat An-Nisa juga ayat 102 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim, dan apabila kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad,
berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus sholata, maka hendaklah kamu menegakkan sholat, mendirikan sholat bersama mereka. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, dan kemudian hendaklah sebagian dari jamaah yang pertama itu melaksanakan sholat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjata sebagai persiapan dari segala serangan-serangan musuh, ya. Kemudian faida sajadu, maka apabila sujud mereka jamaah yang pertama dan menyempurnakan sholatnya pada bilangan rakaat yang pertama, falyakunu miwaraikum, maka hendaklah mereka pindah ke belakang, ya. Kemudian wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan jamaah yang kedua kemudian lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'aka, sholat bersama kamu. Jadi dalil ini adalah surat An-Nisa ayat 102 ini sebagai dalil tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan peperangan, dalam kondisi tidak aman. Hanya saja kemudian ini dijadikan istidlal, dalil oleh para ulama, ya. Ibnu Qayyim juga menjelaskan, menafsirkan ayat ini bahwa dengan ayat ini beliau berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Karena mengapa? Kalau seandainya hukumnya itu fardu kifayah, nggak mungkin Allah memerintahkan jamaah yang kedua untuk sholat bersama Rasul secara berjamaah. Dan juga seandainya hukumnya itu sunnah muakkad, juga nggak mungkin Allah memerintahkan jamaah yang kedua untuk sholat berjamaah. Karena kalau sudah fardu kifayah gugur, nggak semuanya harus, semua kaum muslimin harus sholat berjamaah. Cukup sebagian saja, maka sholat berjamaahnya itu sudah gugur kewajibannya. Sedangkan yang belum sholat berjamaah dipahami boleh sholat fardiyah, infiradi, sholat sendiri-sendiri. Tapi fakta menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kedua jamaah yang pertama dan kedua untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tadi kan lafaz ayatnya udah jelas, ya. Faltakum ta'ifatum minhum maka hendaklah ada sebagian jamaah yang pertama untuk sholat bersamamu. Dan pada ayat selanjutnya juga dikatakan wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan jamaah yang kedua, jamaah yang lain lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu ma'aka, harus sholat bersama Rasul. Itulah, ya, sedikit pendapat Ibnu Qayyim dalam mensyarah, beristidlal dengan surat An-Nisa ayat 102, ya. Di situ dijelaskan, ya. Selanjutnya dalil tentang hadis, ya. Oke, maaf sebelumnya, ya. Ayat ini pun menjadi dasar bagi jumhur ulama, sebagian ulama yang sependapat dengan Ibnu Qayyim, ya, dengan menggunakan kaidah usul. Dalam ilmu usul fikih ada namanya mafhum muwafaqah. Kalau dalam istilah filsafat, teori berpikir, namanya berpikir apologetik. Jadi membandingkan perkara yang kecil pada perkara yang besar. Contohnya ada ayat di Al-Quran kan, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada orang tua kah. Berkata saja sudah tidak boleh, apalagi sampai menghardik, memarahi, apalagi membunuh kedua orang tua kita, itu lebih haram lagi. Ya, sama seperti ayat tadi surat An-Nisa tadi yang terkait dengan sholat khauf, bahwa jika dalam kondisi takut tidak aman aja kita wajib sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman, tidak dalam peperangan. Itu namanya mafhum muwafaqah. Ada juga mafhum mukhalafah. Itu sedikit pembahasan tentang usul fikih, tapi bukan itu yang kita ingin bahas. Kita fokus pada permasalahan tema yang kita bahas kali ini terkait dengan hukum sholat berjamaah. Dalam hadis juga dikatakan oleh Rasul yang mengatakan bahwa
Rasul berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamat an amara bihatobi fayakhtobu, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar, summa amara bisolat, dan memerintahkan mereka untuk sholat, fayu'adzinu lahu, saat azannya dikumandangkan, saat azannya dikumandangkan, summa amara rajulan, kemudian aku ingin memerintahkan seseorang, fayaumun nasa, untuk mengimami sholat berjamaah, summa akhalifu ila rajulin, dan aku hendak meninggalkan sholat berjamaah menuju rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah, fa akhraqa alaihim buyutihim, maka aku hendak membakar rumah-rumah mereka, aku hendak membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini terkesan bahwa Rasulullah sampai mementingkan orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, sampai Rasul seolah-olah menginginkan orang lain mengimami sholat berjamaah pada saat itu, dan Rasul meninggalkan sholat berjamaah untuk pergi ke rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah. Dari dua dalil tadi sudah cukup. Jadi pendapatnya cenderung bahwa yang roji itu bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain menurut pendapat sebagian ulama ya. Oke, sekarang kita paparkan pendapat para ulama 4 imam mazhab dan ulama-ulama lain ya yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah itu fardu ain. Ada yang namanya Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri. Ada siapa lagi ya? Ada Ibnu Rabbi ya. Ada Imam Ahmad, ada Abu Saur, ada Ibnu Umar Al-Auja'i ya. Itu pendapat ulama-ulama yang berpendapat bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Sementara mayoritas ulama Hanafi ya, bukan ya, maksud saya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki itu pun berpendapat bahwa sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Hanya saja pengikut-pengikutnya, ada ulama Hanafiyah, ada ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa sholat berjamaah, sholat 5 waktu secara berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah ya. Hanya dalam perkara ini ulama Hanafiyah, ulama yang berbajab Hanafi itu memberikan rincian ya, jika orang itu sholat sendirian tetap dapat dosa tapi sah sholatnya ya. Imam Maliki, ulama Malikiyah justru lebih ekstrim lagi, lebih keras lagi, orang yang nggak mau sholat berjamaah harus diperangi, tapi tetap menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Jika satu kampung dalam satu kampung ada 1 atau 2 masjid, kedua masjid itu melaksanakan sholat berjamaah walaupun cuma 3 atau 2 orang, maka gugur kewajibannya ya. Artinya tidak berdosa masyarakat secara keseluruhan. Artinya jika tidak ada yang sholat di masjid atau tidak berjamaah pun tidak berdosa, karena hukumnya hanya sunnah muakkadah ya. Itulah sedikit pendapat para fuqaha, para alim ulama ya. Ada juga kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Mukhtasar Al-Muzanni, di situ beliau mengatakan wa ammal jama'atu, adapun sholat berjamaah itu fala arkhasin fi tarkiha, tidak ada keringanan, aku tidak memberikan keringanan dalam meninggalkan sholat berjamaah illa min uzri, kecuali dalam keadaan uzur, kayak sakit udah nggak bisa diri, boro-boro mau ke masjid, terus dalam kondisi di suatu daerah yang jauh dari masjid, jauh dari perkampungan, dalam kondisi-kondisi yang memang tidak mungkin kita untuk bisa sholat berjamaah ya. Itu sedikit ya pembahasan kita. Nah, kita sebagai seorang muslim, mari kita kembalikan pada kita mau ngikutin pendapatnya yang mana. Al-Fakir hanya memaparkan pendapat para alim
Al-fakir ini masih muqallid, masih bodoh, jadi cuma nukil-nukil, cuma menyampaikan pendapat para fuqaha. Al-fakir secara pribadi mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad ya. Karena mengapa kita harus percaya kepada para alim ulama, para fuqaha? Karena ijtihadnya mereka, kalau salah pun tetap nggak dosa, dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Oke, itu ya sedikit pembahasan dari al-fakir. Kesimpulannya, kita tarik makna filosofinya, mengapa Allah sangat-sangat menganjurkan kita sholat berjamaah. Karena dalam sholat berjamaah itu ada barokah, ada rasa saling kasih sayang, ada saling ukhuwah, terikat persaudaraan yang sangat erat, sehingga bisa saling gotong royong umat Islam, bisa bersatu, saling melengkapi kelemahan masing-masing. Ada yang lebih terus dilengkapi kepada yang lemah, yang lemah pun mendapatkan kesempurnaan dari, artinya mendapatkan pertolongan dari yang lebih. Itulah pentingnya sholat berjamaah. Secara filosofis, sholat berjamaah itu akan mewujudkan kepekaan sosial di antara sesama muslim, bahkan bisa mengayomi orang-orang non-muslim, bermartabat, menghargai mereka, bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mungkin itu saja sedikit paparan dari al-fakir ya. Oke, satu lagi yang terlupa sebelum ditutup, mari kita jadikan sholat berjamaah itu sebagai aplikasi kehidupan kita untuk bisa menerapkan ajaran Islam secara utuh, secara keseluruhan, secara kafah dengan imam ya. Imamnya itu imam yang benar-benar mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-fakir undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.